Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang melimpahkan kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur dan terus kita beristiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali dari surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29, terutama ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini pasti kita sudah membuktikannya untuk semuanya, bahwa dengan berzikir kepada Allah maka segala kegelisahan, segala kekhawatiran itu bisa terkelola, karena memang mengelola hati itulah yang menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan hati kita. Akhirnya kita ini mempunyai, kalau di dalam psikologi istilahnya adalah emosi. Bahwa emosi itu adalah sebuah reaksi tentang perasaan kita, perilaku kita, dan visi kita terhadap peristiwa yang terjadi. Kadang ada reaksi yang positif, ada reaksi yang negatif. Tergantung kita ini dalam kondisi mood yang bagaimana, atau dalam kondisi ketentraman hati yang bagaimana. Karena kadang-kadang kalau di depan kita pun itu sudah sesuatu hal yang baik, tetapi kalau hati kita ini sedang berada pada ketidakbaikan, maka responnya pun kadang-kadang berbeda. Sebaliknya ketika besoknya lagi, ketika kita sudah, hati kita ini sudah tenang melihat peristiwa yang sama seperti kemarin, maka responnya menjadi berbeda juga. Nah, kemarin ketika dalam keadaan suasana yang tidak baik,
kegelisahan hati yang meningkat, maka akhirnya responnya itu serba salah. Nah, besoknya ketika hati kita tentram, hati kita tenang, maka ketika melihat suatu peristiwa, maka yang muncul adalah suatu hal-hal yang positif atau suatu hal yang bijaksana. Ini yang memang menjadi hakikat dalam diri kita, karena Allah menciptakan akal dan hati, dan munculnya adalah suatu emosi seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu juga terjadi pada anak-anak didik kita? Hal-hal yang semacam itu. Apakah anak balita itu sudah bisa seperti itu? Anak SD, anak PAUD, anak SD, anak SMP, SMA, apakah bisa merasakan seperti itu? Ketika kita melihat anak-anak balita, mungkin reaksi yang terjadi itu adalah suatu reaksi yang istilahnya itu adalah emosi dan tantrum. Emosi dan tantrum, bahwa ketika balita tersebut atau ketika balita tersebut meminta sesuatu tapi tidak dipenuhi, atau dia melihat suatu hal yang membuat dia itu merespon marah, maka yang terjadi adalah ketantruman, yaitu yang marah-marah tidak jelas, kemudian meledak-ledak, berkomentar dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang memang terjadi di dalam anak-anak kita. Dan itu sah, dan itu memang tergolong sesuatu yang baik. Karena apa? Karena ada respon emosi. Ada respon emosi yang terjadi. Jadi kalau justru malah anak-anak balita kita ini responnya ada, justru malah menjadi suatu hal yang baik. Berbeda kalau misalnya direspon diam saja, tidak ada pergerakan apapun, maka ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Apa itu? Harus kita dalami. Kenapa itu? Apakah takut, ataukah memang respon, ada suatu yang respon yang tidak berkembang atau yang sebagainya. Itu ketika memang kalau anak SD itu sudah mulai, mereka sudah bisa merespon apapun itu. Bahkan ketika mereka sudah balik atau mukallaf ya, jadi ketika anak didik kita ini sudah, mohon maaf, kalau yang putra itu sudah mimpi basah, yang putri itu sudah menstruasi. Nah, inilah yang menjadi titik tolak bagaimana emosi itu bisa melekat pada dirinya. Dan karakter-karakter itu sudah mulai melekat pada dirinya. Karena apa? Tanda kedewasaan itu sudah muncul. Ditandai dengan tanda fisiologis dan ya, tanda fisiologis, yaitu kalau putra itu mimpi basah dan putri itu menstruasi. Dan ini bukan hal yang dianggap tabu, bukan hal yang dianggap saru, tetapi justru diajarkan. Apa yang terjadi ketika anak putra kita pertama kalinya dia itu mimpi basah, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak perlu menjadi sesuatu yang dihindari. Dijawab ini kenapa malah dihindari. Artinya dia tidak memiliki kejelasan apa-apa. Dan itu berdampak pada kedepannya. Begitupun ketika menstruasi, apa yang harus dilakukan. Hal-hal yang semacam itu memang mengingatkan kepada kita untuk terus bisa memahami bagaimana kualitas emosi anak didik kita. Dan salah satu yang Allah tunjukkan kepada kita adalah ketentraman hati, yaitu dengan berpikir. Masalahnya mungkin kalau anak-anak dewasa
oke, bisa melakukannya. Berpikir dengan sendirinya ketika ada masalah, merenung, muhasabah diri dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya anak didik, bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Sama, tidak ada bedanya. Bahwa mereka memang kita edukasi untuk bagaimana dia bisa berzikir mengucapkan suatu kalimat yang baik. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Paling tidak menunjukkan bahwa dia itu tahu siapa yang harus dia mengeluh, kemana dia harus mengeluh, kemana dia harus mengucapkan rasa terima kasih, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Step pertama minimal dia tahu ketika dia mengucapkan alhamdulillah atau astagfirullah atau subhanallah, dia tahu bahwa inilah kalimat yang baik yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi poin. Nah, kenapa? Karena memang tahapan edukasi itu menjadi hal yang perlu perhitungan yang matang. Bahwa itu yang berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ketentraman hati. Kenapa kok memang bisa harus kita lakukan kalangan kita yang orang dewasa? Karena ada istilahnya psikosomatis. Ada istilah itu psikosomatis. Suatu keadaan di mana keadaan stres, keadaan gelisah, keadaan depresi atau sebagainya, keadaan pikiran yang tidak baik itu dapat mengakibatkan gangguan fisik. Ya akhirnya kena perutnya atau kena apanya seperti itu, kena kepalanya tambah pusing atau kena perutnya. Itu istilahnya adalah memang ada namanya psikosomatis, suatu keadaan yang memang jika berlarutnya stres, jika berlarutnya pikiran, jika berlarutnya suatu kegelisahan sampai masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, maka bisa terjadi suatu gangguan fisik. Nah, yang itulah makna zikir itu akhirnya bisa membuat ketentraman hati kita. Agar apa? Paling tidak kita bisa mengelola apapun yang terjadi pada diri kita. Ketika kita mengucapkan lafaz astagfirullah, subhanallah, maka yang terjadi adalah emosi kita tambah baik, kita bisa tenang, akhirnya kita bisa melalui setiap hidup, setiap harinya, setiap langkah kita ini menjadi suatu langkah yang matang, langkah yang tepat, tidak dengan emosi, tidak dengan apa seperti itu. Dan itu juga berlaku pada anak didik kita. Itu surat Al-A'raf ayat 28, bahwa kita diajarkan untuk menjaga ketentraman hati, karena memang menjadikan kita ini manusia yang tenang itu lebih baik daripada kita terus menerus pada kegundahan hati atau kegelisahan. Kurang lebihnya